هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما تقبل الله منا ومنكم تقبل ya Karim. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berlakulah apa yang kita niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita niatkan itu menjadi satu bentuk amalan yang menambahkan keridaan Allah kepada diri kita dan menjadikan kita lebih baik dari diri kita yang semalam. Kepada semua hadirat sekalian yang ikut pengajian surah Al-Mulk pada malam hari ini, kita akan mulai bertadabbur surah Al-Mulk dengan Baitul Mishkat Group. Kita akan mulakan dengan ayat yang pertama, yakni surah Al-Mulk bermula dengan tabarak. Okey, sudah standby semuanya? Kita tak baca secara full, kita ambil beberapa ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harap semua fokus, konsentrate di depan kamera, di depan handphone masing-masing dengan Al-Quran yang terbuka, dengan buku nota. Pastikan di tangan anda ada pensel atau pen untuk mencatat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Nama surah yang akan kita tadabbur malam ini adalah Al-Mulk. Al-Mulk. Mim, lam, kaf. Mulk. Al-Mulk adalah surah yang bernumber 67. Surah Al-Mulk adalah surah yang berada pada juzuk 29. Al-Quran terdiri dari 30 juzuk. Juzuk pertama ialah Alif Lam Mim. Ada Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, yakni suratul Baqarah, kemudian Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah, nanti ada sampai pada muka surat 20 jadi juzuk 1. Nanti juzuk kedua masih suratul Baqarah, juzuk ketiga masih suratul Baqarah, juzuk keempat baru tukar, juzuk kelima, 6, 7. Okey, jadi surah Al-Mulk menempati surah pertama dalam juzuk 29. Sebab itu juzuk 29 nama lainnya juzuk Tabarak. Saya ulang. Juzuk yang pertama dipanggil juzuk Alif Lam Mim. Juzuk kedua juzuk Sayaqul. Terus sampai juzuk 29 namanya juzuk Tabarak. Kenapa dipanggil juzuk Tabarak? Sebab surah Al-Mulk, nama lain dia Tabarak, adalah surah pertama di dalam juzuk 29. Di dalam juzuk 29 terdapat 11 surah-surah. Di dalam juzuk 29 tu kalau ibu-ibu hitung ada 20 muka surat, terdiri dari 11 surah. Bukan muka surat, 11 surah. Ya. Dari Al-Mulk dia turun kepada Al-Qalam, kemudian Al-Haqqah, kemudian Ma'arij, kemudian Mursalat, terus ke bawah. Okey? Sampai akhirnya Mursalat. Kemudian masuk juzuk 30. Baik. Al-Mulk
Nama lainnya Tabarak. Nama lain surah Al-Mulk ialah surah Tabarak. Kenapa? Sebab dia dimulai dengan perkataan Tabarakalladzi. Surah ini selain bernama Tabarak, surah ini selain bernama Tabarak, ada lagi nama yang diberikan kepada surah ini, yakni Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Dan yang berikut Al-Munjiyat. Al-Munjiyah. Itu dalam hadis, ya. Sekejap nanti saya send dia punya itu. Saya tak siap buat tadi. Okey. Okey. Nanti share tadi tu ya, Kak Manja. Sudah Ustazah, Kak Anji share dalam grup. Kak Anji tak pandai lah nak share dalam sini. Okey, tak apa. Ini kan sudah ada grup kan, jadi senang nanti kalau Ustazah nak bagi nota ya. Betul tak? Okey. Nanti Ustazah send, nanti kirim nanti dalam tu. Apakah maksud daripada Al-Mulk, yakni kerajaan? Mulk terdiri dari 3 huruf, yakni Mim, Lam dan Kaf. Kalau saya kosongkan perkataan Mim, Lam, Kaf, ibu-ibu boleh baca milik. Milik sudah jadi bahasa Melayu. Buku itu milik saya. Rumah itu milik saya. Jadi milik itu bahasa Arab. Milik adalah bahasa Arab. Artinya kepunyaan. Nah, sab'a samawatin tibaqa. Ya, sab'a samawatin tibaqa adalah 7 lapis langit, ya, yang Allah sebutkan, sama ada di langit dan di bumi itu, semua adalah milik Allah. Jadi surah ini sedang menceritakan sebuah kepemilikan. Itu berarti semua yang ada di depan mata kita atau yang tidak nampak oleh mata kita adalah kepunyaan Allah Sang Pencipta. Itu menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak punya apa-apa. Hatta diri kita sendiri bukan kita punya. Jangankan cerita anak, suami, rumah, kereta, itu semua bukan kita punya. Semua bernilai pinjaman. Bila-bila masa, pemilik tunggal bisa mengambil kembali, mengambil semula tanpa izin. Sebab kita hanya diberi pinjaman. Termasuk nyawa kita. Okey. Jadi, nama daripada surah Al-Mulk menunjukkan satu kerajaan yang mana sang penguasa adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Sang pencipta itu sendiri. Jadi sebuah kerajaan yang Allah sedang menggambarkan tentang kepemilikannya, itu semua dalam biyadihi. Biyadihi. Di dalam
Kalau kita tengok maknanya tangan. Tangan tangan adalah makna di dalam secara lugah. Secara lugah tangan. Jangan membayangkan Tuhan ada tangan. Tangan sebagai simbol adalah kuasa atau kekuasaan. Kekuasaan mutlak hanya kepunyaan Allah sahaja. Okey, yang kedua, tabarak. Tabarak menunjukkan segala segala milik Allah itu dalam genggaman dia, dan dia adalah Maha Suci. Allah Maha Suci. Maksudnya apa itu Allah Maha Suci? Maksudnya tabarak di situ dari kata barokah. Barokah. Berkah kata kita. Kita biasa menyebut dengan berkah. Banyak kali saya mengulang tentang perkataan berkah, artinya ziyadatul khair. Kalau ditanya berkah itu apa? Berkah itu ialah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Ziyadah artinya bertambah. Khair ialah kebaikan. Jadi, Maha Suci Allah, Sang Empunya kekuasaan yang meliputi segala makhluk, benda-benda, semua benda-benda ini ya yang Allah berikan pada kita diberikan dalam keadaan baik. Selama benda itu ada di tangan kita, jagalah dengan baik. Karena dia hanya pinjaman. Satu waktu, kita harus pulangkan itu sama pemiliknya. Hendaklah pulangkan dalam keadaan baik juga. Tetapi, malang sekali nasib kita, kebanyakan apa yang Tuhan pinjamkan pada kita tidak menambah kebaikan. Walaupun Sang Pemberi itu penuh dengan kebaikan. Contoh umur. Allah beri kita umur. Siapa tak suka umur? Semua orang mau umur. Kita pakai umur itu. Adakah semua memakai umur itu dengan baik? Jawabannya masing-masing tahu. Tidak semua orang memakai umur dengan baik. Sehingga bila Allah tarik umur tadi, maka kita sebagai pemakai umur dalam keadaan risau, gelisah. Kenapa? Sebab umur yang kita gunakan itu harus berhadapan dengan sebuah pertanggungjawaban yang menegangkan. Jadi, padahal Sang Pemberi itu telah memulakan apa saja yang dia punyai di muka bumi ini, dia menamakan Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa-apa saja dari Allah itu penuh berkah. Karena dia datang dari yang maha baik.
Jadi sepatutnya umur yang diberikan kepada kita, dia beri dengan baik, kita guna dengan baik, dipulangkan dalam keadaan baik, maka hasilnya juga kita dibalas dengan kebaikan, yaitu jannatun na'im. Nah, begitu kan? Tapi nampaknya tak jadi gitu. Nampaknya semua kita beresiko dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua kita menanggung resiko yang berat dengan nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Karena baiknya Tuhan, sang pemilik kuasa itu, maka di dalam surah Al-Mulk ini, pada ujung ayat 2, Allah menamakan sang pemilik itu dengan Al-Aziz, yang maha perkasa, lagi maha Al-Ghafur. Dia tahu kita sebagai makhluk banyak, ramai yang menjadikan nikmat itu tidak baik. Walaupun dia maha baik, maka dia bersedia untuk mengampunkan para peminjam nikmat-nikmat tadi. Masya Allah. Dia maha tahu. Makhluk-makhluk yang bernama Al-Insan itu, mereka akan memakai nikmat-nikmat itu dengan cara yang tidak semuanya benar. Pasti ada kesilapan dalam memakai nikmat itu. Tapi aku Raja yang agung, Al-Aziz, aku juga Al-Ghafur. Aku sayang pada hamba-hambaku tadi. Maka ya Allah, dia menamakan dirinya dengan Al-Azizul Ghafur. Masya Allah, ibu-ibu. Itulah perlunya taubat sepanjang-panjang hidup. Bila kita tahu Allah yang maha baik, memberikan sesuatu kepada kita, semuanya baik. Contoh, Allah berikan kita musibah. Dalam musibah, tersisip atau disisipkan pesan pengampunan akan dosa. Tapi kita menolak untuk bersabar. Kita menolak untuk redha. Jauh sekali kita bersyukur atas musibah. Yang ada ialah jazua, mengeluh, dan menyalahkan Tuhan. Sehingga sepatutnya jalan pintas mendapatkan pengampunan melalui musibah, kita terlepas lagi sekali. Tapi sang pencipta yang bernama Al-Aziz, dia menamakan dirinya, dia juga Al-Ghafur. Wahuwal Azizul Ghafur. Masya Allah. Itu penamaan pada tabarak. Ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi mata Allah berikan baik. Kalau tak ada mata kita kata tak baik. Sebab tak nampak. Okey? Allah beri mata. Cantiklah mata tu. Elok mata tu. Dipercantik dengan bulu mata yang panjang. Ditambah dengan warna hitam menjadi biru, kuning, putih, merah, hijau. Walaupun tak sesuai dengan kebangsaan kita. Kita nak mata kita makin cantik. Kita nak bulu mata tu kalau boleh lentik selentiknya. Kita nak yang cantik. Tapi adakah mata itu memandang kekuasaan Allah? Atau hanya ingin dilihat cantik? Tapi mata itu kosong dari nilai-nilai kerohanian. Kosong dari nilai-nilai kesyukuran kepada Allah. Syukuran kepada Allah. Kosong dari nilai-nilai
penghambaan kepada zat yang memberikan pinjaman mata tadi. Akhirnya hisab terhadap mata menjadi berat. Sehingga ada beberapa kalangan ulama yang di kalangan mereka adalah menjalani takdir buta. Dia berkata, ya Allah, alhamdulillah, dengan kebutaan ini maka tidak dibuka buku hisab tentang mataku. Jika ditanya, adakah engkau ingin disembuhkan dari kebutaan? Oh tidak, biarkan saya buta. At least kitab catatan amal tentang mataku memang tidak ada. Ya zero lah. Nikmat lisan, lidah. Kalau tak boleh cakap, susah hati. Berapa banyak anak-anak yang lahir hari ini? Ada speech delay, macam-macam lah. Ya kan? Tapi bila sudah pandai bercakap, bukan qaulan kariman yang keluar dari mulut kita. Bukan qaulan layyinan yang keluar. Malah kata-kata yang kotor, bohong, kata-kata yang tak berguna. Sehingga kita menjadi hamba kepada lisan kita. Kita tidak menjadi tuan kepada lisan kita, Ibu. Jadi itulah nikmat-nikmat. Masing-masing bolehlah kita memperhatikan dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita. Semua nikmat yang Allah beri. Berapa peratus kebenaran dalam menggunakannya dan berapa peratus kesalahan kita dalam menggunakan nikmat itu. Padahal nikmat itu datang dari Sang Maha Baik untuk digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga sang peminjam menjadi lebih baik sehingga dia pulangkan nikmat itu dalam keadaan baik dan nikmat itu memberi kebaikan kepada dia untuk duduk di posisi yang terbaik ketika di akhirat kelak. Itu kedalaman yang kita peroleh dari makna tabarak. Dan kita selalu menggunakan Ustazah, jom ambil gambar, berkah, ambil berkah daripada mana? Ya, yang maha berkah itu Allah. Yalah, ada kan tempat-tempat orang-orang, waktu-waktu yang Allah letakkan keberkahan di situ. Ya, betul. Apa-apa yang Allah letakkan keberkahan adalah shortcut kita untuk memperoleh satu kebaikan. Pergi ke Mekah, tempat berkah, doa cepat terkabul. Tapi ada objek-objek yang dipilih sebagai sesuatu yang mendatangkan berkah. Air hujan, ya, waktu, tempat, orang, benda. Termasuklah Al-Quran yang kita belajari. Kitabun mubarakah. Ya. Itu apa-apa yang tersimpan di dalam tabarak. Baik, saya melangkah kepada nama yang ketiga yaitu Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diterangkan mengenai perkataan Al-Mani'ah daripada Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata suratul mulk, surah al-mulk itu hiya al-mani'ah, dia adalah al-mani'ah, yakni sesuatu yang menyelamatkan. Oh sorry, minta maaf, silap. Al-mani'ah daripada kata mana'a, menghalangi. Mana'a yamna'u artinya menghalangi. Dia menghalangi. Dan yang kedua al-munjiat. Al-munjiat. Hiya al-mani'ah wa hiya al-munjiat. Tunji min adzabil qabri. Menghalang daripada azab kubur dan menyelamatkan pembacanya
daripada azab kubur. Jadi orang-orang yang sentiasa menjadikan al-mulk sebagai kompas dalam kehidupannya, ya, diawali dengan membacanya, kemudian terbit keinginan untuk mengetahui maknanya, lalu menghayatinya, lalu menyampaikan dan mengamalkannya. Itulah sahibul Quran, di mana garanti Nabi SAW surah ini boleh jadi mani'ah dan boleh jadi munjiah, tunji an adabil qabr, bisa menyelamatkan dari adab al-qabr. Al-qabr, al-kubur. Dalam kata yang mudah, memberi syafaatlah kepada pembacanya. Atau lebih detail, memberi syafaat kepada sahabat Al-Quran tersebut. Syafi'an li ashabi. Jadi kita jangan cari sahabat kecuali Al-Quran lah sahabat akrab kita. Sebab dia memberi pulangan jaminan keselamatan dan penghalang dari segala benda-benda berada di alam lain. Ibu-ibu, itulah nama yang diberikan kepada surah ini. Al-Mulk, Tabarak, Al-Mani'ah, dan Al-Munjiyah. Al-Mani'ah yang menghalang pembacanya daripada adab. Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Ya, jika terhalang pasti selamat lah kan. Begitu maksudnya. Thalathuna ayah. Ada 30 ayat Al-Qur'an. Ada 30 ayat dalam surah Al-Mulk ini. Hadis yang Ustazah kirimkan tadi kepada Kak Manja tadi tu, dia berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata suratul mulk hiya al-mani'ah wa hiya al-munjiyah. Tadi ada satu lagi yang Ustazah kirimkan tadi ya, sen tadi. Setiap malam sebelum tidur diriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan baginda baca dulu ini surah, yakni al-mulk dan alif lam mim sajdah, atau al-mim alif lam mim tanzil, yakni suratus sajdah. La yanamu hatta yaqra'u, karena Nabi SAW la yanamu, tidak tidur dulu, hatta sehinggalah beliau yaqra'u alif lam tanzil, yakni suratus sajdah, wa tabarakalladzi biyadil mulk. Masih ibu sampai sini dong. Ini tengah ada kelas. Jadi setiap hari pada Rasul SAW itu menjadikan mulk bukan sekadar bacaan tapi penutup tirai sebuah hari. Untuk apa? Nabi tidak mau meletakkan dirinya di zon selesa. Rasul sudah berada di zon selesa kan? Zon keselamatan. Tapi Nabi SAW kenapa mengamalkan surah ini lagi? Yakni Rasul memberitahu beliau risau. Yang dirisaukan bukan dirinya, tapi diri umatnya. Sebab itu kata para ahli hikmah, memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu susah. Dan itu hanya didapati pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba beri contoh, you boleh berilah 1000 contoh. Bagi masa 1 jam, mesti ada lebih 30 contoh. Contohnya ini, contohnya, misalnya umpama. Semua orang bisa memberi contoh. Tapi belum tentu yang memberi contoh bisa menjadi contoh tauladan. Makanya untuk menjadi contoh tauladan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran uswatun hasan.
contoh terbaik. Atau qudwatun hasanah. Masya Allah. Luar biasa ya Ibu. Jadi ada yang bertanya, kenapa Nabi nak baca lagi? Kan Nabi dah selamat. Iya betul. Tapi Rasulullah tidak mau meletakkan dirinya di zon selesa. Apakah Nabi suruh kita baca juga ke Ustazah? Tidak ada hadis yang mengatakan bacalah supaya kamu bacalah ini surah sebelum kamu tidur. Nabi cakap dalam hadis ini Nabi tak suruh kita baca, tapi Nabi mencontohkan. So kalau Nabi saja mencontohkan, siapalah kita? Nah, jangan pula cakap Nabi tak suruh pun. Nabi punya kebiasaan. La yanamu. Tidak tidur dulu sebelum baca ini. That means kalau Nabi buat macam tu, walaupun baginda tak menyuruh kita, hey, kalau Rasul SAW menjadi contoh seperti itu, siapa saya selesa amat tidur tanpa bertemankan sebuah tafakur dari surah Al-Mulk. Jadi katakan kita kan dari bangun pagi tadi sampai mau tidur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kaki punya nikmat, tangan punya nikmat. Semoga apa-apa yang saya buat hari ini, tempat-tempat yang saya datangi, memberi manfaat kepada imanku, menambah ilmuku, menambah kebaikan dalam diriku. Ya Allah. Tabarak. Allah yang memberikan ability, kekuatan pada kita. Bagaimana kita menggunakan nikmat itu, ya Allah, semoga dia pulangkan kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Nah, sebab Tuhan yang memberikan itu dia maha baik dan dia berkuasa untuk mengubah. Tadi saya pergi tempat yang tak baik, sama ada saya sengaja atau tak sengaja. Di penghujung hari sebelum kita tidur, hendaklah kita berkenalan dengan Allah yang mengatakan dirinya Azizul Ghafur. Minta ampun, tadi sudah salah cakap tentang orang, salah dengar tentang berita, menyampaikan mungkin yang tak benar, melihat sesuatu yang tak senonoh, mendengar, menggunakan. Jadi kita mulai muhasabah lagi. Ya Allah, entah-entah tidur saya ini yang terakhir. Jadi artinya bila Allah selesai mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Perkara pertama yang Allah perkenalkan dalam surah Al-Mulk ini adalah sebuah makhluk. Sebuah makhluk yang Allah perkenalkan. Suatu makhluk. Kalau salah saya punya bahasa minta maaf ya. Suatu makhluk ke sebuah makhluk? Sebuah makhluk ya. Sebuah kematian. Suatu kematian. Ya, al-maut adalah isim. Isim ialah benda, noun. Ya. Yang Allah perkenalkan dalam surah Tabarak ini adalah kematian. Makanya Nabi SAW tidak meletakkan diri baginda di zon selesa. Artinya sebelum tidur, tidur adalah mati kecil. Jadi, ya kalau sudah mau tidur itu kan, siapa tak suka waktu tidur? Saya nak tanya Ibu. Ibu seronok tak bila waktu tidur tiba? Kerisau. Siapa yang gelisah? Allah dah malam tu, saya tak naklah tidur. Ada? Saya kalau malam saya tak suka Ustazah. Kenapa nak tidur? Ada tak macam tu? Ke ibu seronok bila tiba waktu tidur? Ya? Kak Anja macam mana? Seronok lah Ustazah. Seronok. Seronok. Tapi selepas belajar surah Al-Mulk dah tak seronok lagi dah waktu tidur tu. Itulah. Ya. Tapi ada tak yang berfikir bahawa Allah peringatkan bahawa tidur adalah mati kecil? Alladzi khalaqal mauta. Makhluk pertama yang Allah peringatkan dalam surah Al-Mulk ialah kematian.
Menunjukkan bahwa bila kita beradu nak pergi tidur, itulah kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memasuki dunia kematian. Mati. Hmm. Al-mauta. Dia yang ciptakan al-mauta. Dia juga yang menciptakan al-hayata. Al-maut dan al-hayata di situ adalah sebuah nikmat. Tapi di antara kita pasti kalau ustazah tanya mana yang nikmat, al-maut ke al-hayata? Pasti semua jawab yang nikmat itu al-hayata lah ustazah. Mana pula al-maut jadi nikmat pula? Pasti ibu jawab nikmat itu ialah hidup. Tidak ada yang akan menjawab nikmat itu ialah mati. Ya kan? Padahal sebenarnya bila Allah menyebut mati lebih dulu, itu menunjukkan mati adalah motivasi untuk melakukan amal terbaik. Saya nak tanya, ibu-ibu nak buat amalan terbaik setiap hari ke? Coba. Saya suka beri contoh begini. Bila ada berita dari langit, semua yang dalam Zoom ini umurnya tinggal 2 minggu. Kira-kira apa ibu buat? Ada yang berani buat amalan buruk tak? Ya tak ada. Karena diperingatkan kita dengan kematian, maka semua berlomba-lomba akan buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti target ahsanu amala menjadi target utama dalam hidup. Sebaliknya saya mafhum mukhalafah saya tukar. Kalau malam ni ibu-ibu diberitahukan oleh langit umur anda masih ada 20 tahun lagi. Kira-kira ada tak yang bangun tahajud malam ni? Kira-kira ada tak yang nak puasa sunat besok? Tak apa Ustazah. Masih 20 tahun lagi. Tenang, relax. Tidak akan ada orang yang melakukan ahsanu amala. Tenang saja. Masih ada 20 tahun. Kalau diberitahu hidup masih ada 20 tahun, semua pasti santai. Tapi kalau diberitahu lagi seminggu umur kita, semua akan pastikan dia punya amal semua dalam bentuk ahsanu amala. The best amalan. Dia akan mulai minta maaf kepada semua orang. Dia akan ikhlaskan semua. Dia akan melakukan semua yang terbaik. Ya, betul tak? Siapa? Salma ya? Siapa? Susi. Betul tak Susi? Jadi itulah. Kak Syah, apa kabar? Alhamdulillah, sihat ya. Jadi ini rahasia di sebalik bila Allah menyebutkan al-mauta wal hayata. And then al-mauta itu Allah lebih dahulukan daripada al-hayata sebagai al-maut sebab al-maut sebagai motivasi manusia untuk mudah beramal yang baik. The best amal, ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Kalau ikhlas betul-betul. Kalau reda betul-betul. Kalau sabar betul-betul. Kalau syukur betul-betul. Ya. Dia bukan syukur setengah-setengah, sabar setengah-setengah. Enggak. Jadi lulus dia. Bila dia ingat kematian, semua lulus. Itulah manusia diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat tidur, ingat mati. Ingat tidur, ingat mati. Sebab tidur adalah mati kecil. Sebab itu bila kita bangun tidur, yang kita baca ialah Alhamdulillah, belum mati lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana.
Ya Allah, puji syukur padamu yang telah menjadikan aku ni mati tadi sudah bangun. Ahyana, membangunkan kami, membangkitkan kami. Ba'dama amatana. Selepas engkau mematikan kami. Ba'da, sesudah amatana, kami dimatikan. Dan pasti kalau tak mati hari ini, besok-besok, lusa-lusa. Ahyana, ba'dama amatana. Wa ilahin nusyur. Lambat ke, cepat ke, 10 tahun lagi ke, 100 tahun lagi. Pokoknya kita ilaihin nusyur. Kepada dia jugalah kita akan kembali dan dibangkitkan semula. Hmm. Saya nak bawa ibu pergi kepada surah Az-Zumar. Bukan. Az-Zumar ya? Iya, ya betul. Az-Zumar ayat berapa ya? Surah 39. Surah 39. Buka surah 39. Ayat 42. Surah 39 ayat 42. Okey, Kak Manja siap baca translation ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti letak surah ini ke sana, ke surah Al-Mulk. Dalam ayat Al-Maut. Di tepi Al-Maut letak situ Zumar 42. Okey, siap Kak Anja. Allahu yatawaffal anfus Allah mematikan jiwa-jiwa manusia hina mautiha ketika matinya wallati lam tamut fi manamiha. dan yang tidak mati ketika tidurnya. Tengok tu. Allah mematikan jiwa-jiwa atau sebenarnya memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Yatawafa, memegang nyawa setiap orang ketika dia mati, Allah sudah pegang nyawa dia. Wallati lam tamut, juga kepada yang belum mati fi manamiha, ketika dia tidur. Jadi ketika dia sudah maut dan ketika manam, di sini ada dua, mautiha dan manamiha. Mautiha ketika dia wafat, Allah yang pegang. Dan juga Allah juga pegang nyawa orang yang fi manamiha. Manam ialah tidurnya. Dua-dua Allah matikan, ya tawaffa. Artinya kalau hari ini saya tidur jam 9. Alamak Ustazah, jam 9 dah tidur. Saya ya tawaffa dekat situ. Dah cukup dah, habis dah tenaga saya. Habis dah situ. Hari ini saya tidur jam 2 lah. Maksudnya panjanglah umur saya pada waktu jam 2 tu masih segar lagi. Jadi mana miha saya ketika jam 2. Jadi Allah pegang nyawa saya ketika jam 2 tadi itulah. Artinya Allah pegang tu maksud Allah sudah tarik. Ya, sudah di tangannya. Okey. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Ini kes pertama. Kemudian dia menahan jiwa orang yang ditetapkan kematiannya yang benar-benar mati. Kalau si A tidur, allati qada 'alaiha al-maut, dikodokkan kepadanya, ditentukan, ditetapkan kodoknya mati malam tu, maka imsak Allah tahan. Fayumsiku, maka dia menahan orang-orang yang kodok, sudah dikodokkan atasnya kematian. Maka orang itu bila Allah tidak pulangkan lagi dia punya nyawa, kodoknya besok dia meninggal dah. Ajal sudah tiba. Qada ajala. Qada ajal. Okay. Kes kedua, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Melepaskan balik, dan Allah melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya, iaitu ketika tidur sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Ini kita masih di sinilah ni. Sebab kita Allah pulangkan. Tadi pagi Allah pulangkan. Tak tahu besok ini Allah pulangkan ke, Allah yursil ke, Allah yumsik. Nanti Allah yursil atau Allah yumsik. Kalau Allah yumsik, kita tak bangunlah besok. Kalau Allah yursil, Allah send it back,
Allah send it back to us, maka kita akan bangun ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang sudah akan telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda, yakni membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk Cantik. Ujung daripada ayat ini menunjukkan kaum yang yatafakkarun, berfikir. Yang kita pula ada nak fikir tak benda ni? Kita tak nak fikir kan? So Allah kata, berfikirlah setiap hari ni. Sebab apa? Ya kita diberitahu. Ini semua ni, Ibu bagi tanda ya pada surah ini. Menunjukkan kita pernah lalui dekat sini. Liqaumi yatafakkarun. Jadi hidup, mati, bangun, tidur, tolonglah fikir. Supaya kamu ada motivasi untuk melakukan amal soleh. Barangkali tidur ini tidur yang terakhir. Atau bangun ini bangun yang kesekian akhirnya. Jadi disuruh kita yatafakkarun. Ambil ayat ini, letakkan di dalam surah Al-Mulk. Okey, sampai di sini. Kak Anja, ada komen yang lain? Dipersilakan. Okey. Bagaimana pendapat anda tentang Al-Maut? Sebelum saya menambahkan poin-poin yang lain. Okey, Kak Anja, silakan. Combination antara surah ini dan surah sana. Okey, Susi atau ibu-ibu yang lain, silakan. Kalau Afwan Ustazah, kalau Susi mikirnya berarti hidup dan mati kita itu antara surah Al-Mulk sama surah Az-Zumar itu yang ayat 42, yaitu kita kena berpikir walaupun dalam hidup ataupun dalam keadaan kita tidur itu saja. Karena Allah kayak menunggu amal yang baik. Kita harus berpikir gitu, walaupun kita dalam keadaan tidak tidur, kita kena pikir gitu kalau kita harus buat amal baik apa supaya nanti kalau tidurnya kayak sudah gitu Ustaz. Tidurnya apa? Sudah terakhir. Kalau tidurnya merasa yang terakhir gitu Ustaz. Jadi sebelum tidur harus berbuat dulu yang kayak memaafkan orang lain. Iya, betul. Terus kalau orang kita membuat salah dengan orang, mungkin kita doanya minta Allah maafkan kita dan bahagiakan orang yang kita sakiti, lapangkan hatinya. Terus dengan baca surah Al-Mulk tadi sama surah As-Sajdah. Gitu Ustazah kalau Susi. Ya, artinya sebelum tidur tuh kita disuruh bertafakur dulu. Adakah ini tidur yang terakhir? Kan biasa kan kita kalau Ramadan, adakah ini Ramadan terakhir? Nah, itu Ramadan tuh per bulannya. Atau per waktunya. Adakah ini solatku yang terakhir? Hendaklah solat dengan khusyuk. Nah, sekarang tidur. Tidur itu, kita tidur tuh lebih lama dari solat. Itu tak Anja? Everyday kita tidur lebih lama dari solat apa? Dalam solat tak khusyuk, tidur pun tak nak berfikir. Jadi berfikir tentang solat ini, jangan-jangan solat isyak yang terakhir. Mungkin kita akan sedikit khusyuk,
Tapi kalau ibu berpikir tidur ini jangan-jangan tidur terakhir, itu dia punya dorongan untuk membuat ahsan amalan tuh lagi bagus. Macam Susi cakap tadi itulah, mungkin memaafkan orang, ya mungkin memberi maaf atau meminta maaf. Karena kita tak tahu bangun lagi atau tidak. Allah yumsik atau Allah yursil. Ya, ibu-ibu yang lain tolong aktif dong ibu-ibu. Ustazah buat kajian nih bukan nak didengar tapi nak dipikirkan. Bagaimana combination antara ayat ini dalam surah Al-Mulk dengan salah satu surah di dalam salah satu ayat dalam surah apa tadi itu? Az-Zumar, ya. Zumar. Bagaimana Allah sedang mengantarkan kita untuk Allah suruh kita tidur dalam keadaan sebelum tidur tu pikir dulu supaya jangan terus tidur atau tidur-tiduran. Ramai kan? Mesti di antara ibu-ibu ini ada yang pernah keluarga yang tidur tak bangun lagi. Atau dia kata saya nak tidur sekejap. Lepas ni baru saya makan. Bye-bye tak terbangun. Sama ada itu tidur siang ke, tidur malam ke. Jadi saya sangat tidak bisa lupa ayat surah sejak Ustazah belajar surah Az-Zumar ayat 42 itu, saya tak bisa lupa ayat itu. Jadi setiap kali saya mau tidur, saya teringat ayat nih. Di mana-mana saya mau tidur, saya teringat ini ayat Az-Zumar nih. Sebab Allah ada perintah, Allah kata macam dalika. Itulah ayat yang berguna bagi orang yang yatafakkarun, liqaumi yatafakkarun. Maknanya tidur dan bangun adalah ayat min ayatillah. Tanda di antara tanda kekuasaan Allah. So itulah saya kata tadi, Nabi tidak meletakkan diri baginda di zon selesa walaupun beliau adalah makhluk yang telah selamat. Tapi macam mana baginda memikirkan umatnya? Nah sekarang kita lah yang dipikirkan tu. Nah jadi tolong jangan ada yang lupa pada surah Az-Zumar ayat 42 itu. Sebab ya hari-hari kan kita tidur. Hari-hari kan kita tidur. Kalau bagi kita perempuan, bukan ada satu masa kita tak solat karena kita haid. Kita ada satu masa yang Allah beri kita ABC lah, Allah bagi cuti. Solat kita tak baca, kita tak baca Quran, kita tak solat walaupun kita ada zikirnya. Artinya ada satu gap dekat situ. Tapi tidur ni memang hari-hari. Ya tidur siang ya, tidur malam ke. Tertidurlah. Artinya tidur ini begitu begitu akrab dengan kita. Dalam kelas pun tidur. dalam bas pun tidur, dalam kapal terbang pun tidur, dalam kereta pun tidur. Ustazah, Ya. nak tanya boleh, tapi Ustazah saya nak tanya sikit yang tafakur tu, apa yang kita nak fikir tentang sebelum tidur? Apa yang mau dipikir sebelum tidur? Kejadian apa macam-macam ni, yang tafakur tu bentuknya macam mana? Kan kita dah baring kan? Kan banyak diperintah di surah tafakur. Maksud saya tu apa yang nak kita tafakur tu, alam ke? Atau kita punya silap dosa pagi tadi semua ke? Macam mana tu Ustazah? Okey, siapa ini Aisyah? Aisyah. Aisyah baca. Ayat punya, ayat itu ayat Aisyah baca. The meaning of the surah Az-Zumar. Meaning, translation. Alamak, saya tinggal ayat berapa? Surah 42. Surah 42. Surah 39 ayat 42. Surah 39. Surah Az-Zumar. Oh. Empat puluh dua. Muka surat di mana? Muka surat berapa tadi? 463. 463 saja. Baca. Allahu yatawaffaku. Iya, baca arti dia. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Okey, stop situ. Bila Aisyah tidur, Allah pegangnya. Bila kita mati, bila Aisyah mati, Allah pegang tak nyawa? Pegang.
Bila Aisyah tidur, Allah pegang tak nyawa? Pegang. Okey, jadi dua kondisi itu menunjukkan satu tidur, satu mati. Betul tak? Mati. Kan saya tulis tadi, Betul. mautiha manamiha. Mautiha ketika kita mati. Allah pegang. Manamiha ketika kita tidur. In two condition, dalam dua kondisi ini Allah sedang memegang nyawa kita. Sebab itu dikatakan tidur adalah mati kecil. Sampai di sini? Sudah nampak? Jadi pikirlah, tidur itu mati kecil. Boleh jadi ayat selanjutnya ibu-ibu kena tengok. Hina mautiha dan fi manamiha. Manam ialah tidur. Maut ialah mati. Allah yang pegang dua-dua nyawa kita. Okey, sekarang fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dua kondisi berikutnya ialah. Teruskan Aisyah. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Okey, kalau malam ni kita tidur dan Allah qada 'alaihal maut, Allah tetapkan kita hari ni malam ni kita mati. Maka Allah yumsik. Ma makna Allah yumsik? Pegang. Ya, Allah tak pulangkan lagi. Kalau kematian itu ditetapkan kepada kita malam ini, maka Allah sudah pegang nyawa kita. Kalau Allah tentukan besok pagi kita bangun, sambung fayursil. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada faham Aisyah? Faham Ustazah? Jadi kalau belum ditentukan, belum disampaikan ajal kita, yursil. He send it back to us. Allah kirim balik nyawa itu pada kita. Maka hiduplah kita. So selama ini sampai malam ni, kemarin Allah masih yursil ke kita. Allah masih pulang sebab kita masih ditakdirkan hidup. Seandainya besok kita ditakdirkan mati, maka Allah tidak yursil. Allah yumsik. Ustazah dah faham. Dapat cantik. Yumsik artinya apa tadi Aisyah? Allah tahan jika dia qada 'alaihal maut. Dan Allah yursil, kembalikan orang yang lain apabila dia tidak takdirkan maut. Inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda untuk orang yang berfikir. Aisyah tanya, apa yang saya nak fikir? Tafakur apa? Tafakur hidup dan mati. Tidur dan mati. Adakah besok saya mau hidup lagi? Okeylah, saya maafkan orang-orang. Hatta besok saya mau hidup lagi, saya maafkan orang-orang. Saya minta maaf sama orang. Saya tidak simpan dendam ketika tidur. Saya ikhlaskan apa-apa yang tadi berlaku daripada saya bangun sampai saya mau tidur. Faham, Ustazah faham. Jadi apa benda nak ditafakurkan lagi? Apa yang saya buat dari pagi sampai sekarang? Mungkin ada hak orang, mungkin mata saya tengok benda tak elok. Jadi ketika kita membaca surah Al-Mulk itu, kita akan melihat hidup dan mati adalah satu ujian. Nah, kalau Aisyah ingat mati, Aisyah besok pasti akan buat baik tak? Terdorong tak? Bila orang tu ingat mati, hari ini hari terakhir, mudah tak dia akan melakukan ahsanu amalah? InsyaAllah. Ya, pasti. Jawabannya bukan insyaAllah, pasti. Pasti. Bukan insyaAllah. Bukan insyaAllah lagi di situ. Sebab apa? Sebab kalau kita tak dapat buat, kita dah berniat. Niat itu 24 jam. Kata kita nak, okey saya nak berniat hari ini. Dalam masa 5 minit, you boleh letak, you punya niat ada 50 niat. Kemudian you tertidur.
Mungkin di antara 50 niat, tidak ada satu pun you yang buat. Karena sudah mati. Tapi Allah ada catat tak niat baik itu? Iya, Allah ada catat. Jadi mati dengan niat yang baik. Hidup dengan amalan yang baik. Atau hidup dengan niat-niat yang baik. Jadi tafakur. Besok kita sudah mulai niat. Besok ada kelas. Besok saya ada jadual ke anak yatim. Besok saya ada temankan anak pergi sekolah. Besok saya nak jumpa cikgu. Besok saya ada meeting. Besok saya temankan suami. Besok saya nak masak untuk suami. Besok apa-apa. Semua saya buat lillahi ta'ala. Apa saja. Jadi pokoknya manusia itu kalau dia ingat besok dia mati. Atau lagi 2 hari dia mati. Dia tidak akan berani buat dosa. Dia akan pasti buat yang baik. Dalam hal ini Ustazah tak cakap insya Allah lagi. Dia boleh buat ke dia tak boleh buat. Allah dah pleasure dia, dah persilakan dia dengan tak apa you tak boleh buat tak apa. Tapi tolonglah berniat. Niat tu 24 jam. Kalau engkau tak dapat buat, aku catat. Niatul mu'min khairum min amali. Niatul mu'min, niatnya seorang beriman lebih baik dari amalannya orang bukan mukmin. Niatul mu'min khairum min amali. Pengertian yang kedua, niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya orang bukan beriman, orang tak beriman. Niatnya orang yang beriman sudah lebih baik dari amalannya besok. Belum buat besok. Sebab dah sakit malam ni atau meninggal. Tapi dia dengan niat yang baik. Begitu. Jadi tafakur tentang sesuatu nikmat yang Allah berikan padaku hari ini aku gunakan tak macam Allah suka atau macam aku suka. Aisyah biasa guna nikmat ikut suka Aisyah ke ikut sukanya Allah? Ikut maunya Allah. Boleh jawab tak soalan saya? Kebanyakan kita menggunakan nikmat yang Allah beri sesuai dengan Allah punya suka, kesukaan Tuhan atau kesukaan kita. Saya cuba untuk cari yang Allah ridha, tapi kadang-kadang selalunya pun ikut hawa nafsu juga, Ustazah. Itu menunjukkan bahawa kita tak garanti. Kita tak garanti, tak ada kita di antara kita ini tak ada siapa pun bisa menggaranti dia menggunakan nikmat macam yang Allah nakkan, yang Allah suka. Dia ada satu kerisauan, jangan-jangan Allah tak redha ni. Itu menunjukkan bahawa kebanyakan manusia dia menggunakan nikmat itu tidak seperti yang Allah suka. Tapi seperti apa yang dia punya suka. Keinginannya. Contoh. Mendengar. Nikmat mendengar. Dari pagi sampai malam, coba kita calculate. Muhasabah. Detection. Buat satu detection. Buat detect. Berapa informasi yang menyedihkan Rasulullah yang masuk ke telinga kita. Tapi benda itu kita coba. Berapa banyak information yang kita we get the information maybe secara mudah atau secara susah, secara sulit. And then benda itu memberi manfaat pada kita. Kita tapi sebalik. Itulah muhasabah. Astagfirullah, kita Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, ternyata yang saya dengar dari pagi sampai sekarang saya tak guna betul-betul nikmat telinga ini rupanya. Kita pun istighfar. Ya, nikmat mata, nikmat telinga. Nah, Ustazah, kalau hari-hari macam ni penatlah saya. Memanglah penat. Supaya tidak penat, Nabi SAW ajarkan Sayyidul Istighfar. Supaya tak penat nak ulang, kita Nabi SAW bagi shortcut. Shortcut kita ialah coba baca Sayyidul Istighfar bersama maknanya.
Karena ketika kita membaca Sayyidul Istighfar bersama makna, we understand what we read. Di situ tersebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Kita menyandingkan antara nikmat yang Allah beri dengan dosa yang kita buat. Maknanya, betapa banyaknya kita punya kegagalan dalam menggunakan nikmat itu. Mungkin sengaja, mungkin tak sengaja, mungkin terpaksa. Abu ulaka, aku akui ya Allah. Binikmatika alayya, akan nikmatmu atas diriku. Wa abu bidambi, aku juga mengakui tentang dosaku ya Allah dalam memakai nikmatmu. A'udzu billahi ma sana'tu. Gitu kan? Aku bermohon ampun ya Allah, berlindung dari apa-apa yang aku lakukan ya. A'udzubika apa masana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bidambi. Aku mengakui aku berdosa ini ya Allah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Faghfirli ya Allah. Bila dalam surah Al-Mulk Allah berkata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, ada kata ghafur pada penghujung surah Al-Mulk ayat 2, maka kita pun menyambutnya dengan apa? Faghfirli ya Allah. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maaf ya Allah, saya salah menggunakan waktu lapang. Minta maaf ampun ya Allah, saya salah menggunakan nikmat kesehatan saya hari ini. Saya salah menggunakan nikmat kekuatan hari ini. Allah beri saya kuat, tapi saya kuat marah pula hari ini. Allah beri saya kuat mengumpat pula hari ini. Allah bagi saya kuat pula hari ini, tapi kuat makan pula saya hari ini. Nah, gitu. Jadi kekuatan-kekuatan itu tidak pulang kembali dengan cara yang baik kepada Tuhan. Maksudnya dia hanya kuat dalam bermaksiat. Ibu-ibu kita ini kalau bermaksiat, kita menggunakan nikmat Allah ke tidak? Kanja. Nikmat Allah yang kita guna. Ya. Nikmat sehat, nikmat kuat, ya, sombong. Kenapa sombong? Sebab kaya. Nikmat Allah kaya. Sombong karena berilmu. Ilmu itu nikmat yang Allah beri. Nah, jadi banyak di antara kita salah-salah dalam menggunakan nikmat. Itulah tolong hafal. Aisyah, hafal tak Sayyidul Istighfar? Malam ni Aisyah Sayyidul Istighfar, baca pelan-pelan, baca dengan hati yang pilu, baca dengan rasa bersalah, baca dengan rasa malu. Ya Allah, kalau air mata itu keluar, Masya Allah, mata itu tidak disentuh oleh api neraka. Baca maknanya. Ya Allah, nikmat lisan, nikmat telinga, nikmat harta, nikmat anak, nikmat suami, nikmat anak. Ya Allah, banyaknya nikmat setiap hari, ibu. Dan dengan nikmat itu juga menjadi fasiliti kita untuk melawan Tuhan, untuk menganiaya makhluk Tuhan. Ya Allah. Sebab itu Rasulullah namakan itu Sayyidul Istighfar, ketuanya segala jenis istighfar. Oke, sekian pengajian hari ini. Semoga semuanya paham, menikmati ayat 1 dan 2 surah Al-Mulk. Next class insyaAllah kita sambung masih surah Al-Mulk ayat 2, sebab saya akan akhiri kelas ini dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bisa dijawab pada kelas-kelas yang akan datang. Berapa kali manusia dihidupkan oleh Allah dan berapa kali manusia dimatikan oleh Allah? Kita ini hidup berapa kali dan mati berapa kali? Ada di dalam ayat Al-Quran jawabannya.
Jadi hidup bermula dengan mati dulu, ke hidup bermula dengan hidup dulu. Nanti ibu bertafakurlah, berfikir berapa kali mati, berapa kali hidup. Oke, sekian pengajian malam ini. Semoga semuanya dapat bertafakur sebelum tidur. Dan semua pasti ingin mengharapkan al-mani'ah, al-munjiah, penghalang dan penyelamat daripada adab di alam barzah dengan adanya tilawah dan pemahaman serta penghayatan daripada surah Al-Mulk yang kita jadikan bacaan setiap malam. Kita sudah baca, tapi mungkin kita belum hayati. Kita sudah hayati, barangkali kita belum amalkan. Kita sudah amalkan, barangkali kita belum sampaikan kepada kawan. Terima kasih Kak Manja, jazakillah khairan karena membuka platform Baitul Mishkat untuk membicarakan surah ini. Semoga kita semua menjadi lebih paham dengan 1 jam bersama surah Al-Mulk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rabbi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. Syukran. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan sambung minggu pertama hari Rabu ya. Setiap minggu pertama hari Rabu setiap bulan. Sambungan lagi. Kita baca Al-Mulk setiap malam. Tapi kita tak faham dan kita tak tahu. Sebenarnya yang Ustazah cakap dia pun kita nak hadam tu masih berat lagi. Kan di luar pemahaman kita. Kita tak sangka yang tadabbur dia tu macam tu. Betul tak? Pada Kak Angela, Kak Angela kita rasa tak menjangkau betul yang tadabbur